Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Denny Santosa, channel Kaktus Barbar. Aduh, sekarang baru jam 1-an. Aduh, ampun, panas banget. Selamat puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semangat selalu, teman-teman. Kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana caranya. Bagaimana caranya ya? Ini aku ngebahas tentang kaktus yang di dalam ruangan ya. Efeknya gimana, cara penanganannya gimana. Soalnya ini kan KP Oregon ini ya, Oregon. Dulu aku sempat pernah ngobrol nih tentang perjoinan, bukan join ya, partner lah. Partner di mana, konsep KP-nya, konsep kaktus ya teman-teman. Dan udah konsep kaktus berarti aku nggak menawarkan diri, aku ditawarin untuk mengurusi tentang perkaktusan di sini. Sementara itu permintaan dari sang owner kaktus, dia minta sang owner Oregon dia minta gimana caranya si kaktus itu ada di dalam ruangan. Aku udah tolak juga, cuman ada beberapa desainernya pengen tetap si kaktus itu di tengah. Tapi aku udah kasih akibatnya kayak gimana, risikonya kayak gimana. Oke, mereka tetap, cuman kita akalin gimana caranya si kaktus di dalam ruangan itu bisa bertahan hidup. Solusinya kayak gimana sih? Aku udah pikirin solusinya ke depannya kayak gimana. Mungkin agak sedikit capek, cuman ya mau gimana lagi. Kalau nggak gitu kasihan juga kaktusnya ya, dia nggak kasih makanan dan nggak sehat juga. Dan kita bandingin antara kaktus di dalam ruangan dan di luar ruangan teman-teman, si kaktus koboi itu ya. Oke, kita langsung menuju ke tempat. Nah, jadi ini teman-teman, space pertama landscape-nya ada di ujung dekat bar. Dia kaktusnya kayak gini, bentuknya udah bagus. Ini agak sehat dikarenakan, nggak sehat juga sih, cuman agak kuat lah, agak bersih karena dia itu agak dekat suhunya, agak panas nih tuh, agak ada sini ya, ada suhu panasnya, dia lumayan, jadi agak terbantu juga. Nah, dari yang kedua itu yang lebih parahnya, ini ada di tengah. Oh, posisinya gini nih. Nah, ada di tengah kayak gini. Nah, modelnya. Wah, kalau di sini udah parah. Ini udah hampir jalan 2 bulan dan perkembangannya itu udah jelek juga sih. Kalau Euphorbia itu udah tumbuh nih. Ini Euphorbia ini udah tumbuh nih. Ya. Ini sih batang barunya. Kalau Euphorbia itu udah tumbuh. Nih, nggak tahu kuat. Aku kurang tahu juga ya Euphorbia ya. Ini Lactea juga. Cuman pertumbuhannya menurutku kuat ya. Dia kurang matahari pun dia tumbuh. Cuman agak sedikit mengecil aja. Dan warnanya nggak begitu cerah, kayak hijau. Dan yang paling parah itu adalah koboi atau ceres nih. Nah, yang pertama itu, dan ini aku udah bilang juga sama yang punya, ternyata setelah aku lihat dia membusuk nih. Ini asalnya ada segini nih, agak tinggi lah, ada tinggi. Cuman kita potong, ternyata si busuknya itu terus merambat walaupun udah kita buang, terus merambat ke bawah. Ya, ini aku udah obrolin sih resikonya kayak gimana ini sama yang punya, sama ownernya, tapi mau gimana lagi ya, mereka udah terima resikonya. Mungkin beberapa hari kemudian ini bakal aku urusin sampai dia sehat kembali. Kalau ini udah nggak bisa ketolong ya, paling kepotong sampai sini. Dan yang kedua adalah penyakitnya adalah kutu nih, kutu putih kayak gini nih. Wah, serem kan teman-teman. Nah, ini nih kaktus dalam ruangan tuh kayak gini, dia tuh kurang cahaya, kurang matahari. Kalau koboi itu dia tuh kuat loh sama matahari, sama hujan, sama musim pancaroba lah. Mungkin ada beberapa
yang mati karena hujan. Kalau ini nggak ada. Kalau ini emang bagus. Nah ini penyakit kedua nih, parah. Dan penyakit keduanya kayak gini. Ini baru sedikit loh, udah kelihatannya kok. Tapi udah geli aku ngeliatnya. Gosok sama sunlight nih. Belum sempet juga aku gosok kayak gini. Aku mau solusinya ntar aku kasih tahu ya. Gimana cara solusinya kayak ngilanginnya. Nih. Oh, ini yang paling gede nih. Lihat kutunya, nggak kelihatan ya. Kalau kalian lihat ini ada kutunya tuh. Nah, udah putih kayak gitu. Udah kayak parigata banget ini. Udah kayak parigata kayak putih ya. Nah teman-teman, kan aku bilang udah kasih tahu loh kalau terus kayak gini tuh ini bahaya kalau disimpan di ruangan. Harus apapun kalau nggak ada cahaya matahari atau nggak ada suhu panas dia bahaya hidup. Dia nggak apalah itu yang sebut dalam ruangan keren, kelihatannya keren tapi dia nggak makan gitu ya. Mereka pun makhluk hidup, kita harus perlakuin mereka dengan baik. Ini aku bakal kasih tahu gimana solusinya. Mungkin kalau misalnya HP-nya udah maju, kita bakal bolongin atasnya nih, ruangan ini. Oke tuh, udah mulai ada kutu-kutu, tuh putih-putih gitu, nggak kelihatan ya. Paling jelas kali ini. Berarti yang masalah pertama adalah busuk ya, karena dia nggak makan. Ya, dia nggak berfotosintesis dengan cahaya matahari atau dengan suhu mataharinya. Padahal ini kaktus kuat loh panas dan hujan. Dan yang kedua adalah kutu putih juga ada. Dan yang ketiga adalah isolasi atau pengecilan badan. Nah kayak gini biasanya. Nggak kelihatan, ini belum tumbuh mungkin ya. Nah biasanya bentuknya kayak gini, terusnya kecil ke atasnya. Dikarenakan ini belum tumbuh, mungkin belum kelihatan ya yang isolasinya. Nah, mungkin udah beberapa. Nah, kayak gini nih. Nah, ini isolasi nih. Ini udah isolasi dari bentuk centong gede gini dan keluarnya kecil nih, isolasi nih. Isolasi. Nah, ini isolasi nih. Centongnya bentuknya kecil-kecil. Biasanya centong itu bentuknya gede-gede. Ya. Jadi masalah pertama itu adalah pembusukan, keduanya kutu putih, dan ketiganya isolasi ya. Nah, oke teman-teman, gimana sih cara menanganinya? Oke, langsung lanjut aja ke kita ya. Nah teman-teman, jadi gitu ya. Yang pertama itu adalah pembusukan ya, karena dikaibatkan si kaktus itu nggak makan. Kan setiap makhluk hidup itu harus makan ya. Kalau kita makan, misalnya kita beli beras, kita masak di dapur gitu, berasnya itu cahaya matahari. Kalau di kaktus beras itu cahaya matahari dan si panasnya itu adalah dapur. Jadi kita harus ada dapur untuk memasak. Jadi si kaktus pun harus ada matahari untuk memasak si makanan itu. Jadi yang pertama adalah pembusukan, yang kedua adalah kutu putih. Aduh, kutu putihnya udah parah banget. Udah. Ntar aku bakal bedain nih sama yang ada di luar ya. Di luar maksudnya yang kena putih banget, nggak kena matahari banget. Yang ketiga ada isolasi, pengecilan. Jadi si badannya kecil-kecil, nggak montok-montok karena mereka nggak makan sedikit ya. Oke teman-teman, bagaimana caranya, cara penanganannya? Mungkin kalau misalnya teman-teman punya tempat yang agak gede atau punya dana gede, mungkin kalian bisa bolongin di tengah, asal masuk matahari aja dia dapat berfotosintesis gitu. Maksudnya potong atapnya itu harus potong, ganti sama kaca kek, sama apa kek, yang penting bolong deh. Mau dibiarin kek gitu misalnya kena hujan, kena panas. Dan yang kedua adalah dengan cara maintenance ya, paling kerjaan banget sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi, aku kasihan juga ke kaktusnya. Mungkin aku bakal maintenance selama ini udah hampir 2 bulan, mau jalan 3 bulan. Aku bakal cabut beberapa kaktus yang gede-gedenya, aku bakal bersihin kutu-kutunya, aku bakal buangin busuknya, dan aku bakal tanam kembali di tempat yang terbuka atau kena matahari teman-teman.
Jadi kedepannya ini bakal kena maintenance 3 bulan sekali dan ganti tanaman ya. Mungkin aku bakal cari tanaman yang kuat di tengah ya. Kuat yang kena matahari pun kena matahari di dalam ruangan pun kuat. Mungkin euphorbia sih menurutku yang kuat. Mereka tumbuh banget, bagus itu, keren, kuat dalam ruangan pun. Itu mungkin solusinya. Yang pertama mungkin kalian bisa bikin bukan GH ya. Kalian bisa bikin atap yang tembus pandang. Dan yang kedua adalah kalian bisa maintenance paling ya. Sedikit capek cabut tanaman, tapi mau gimana lagi, demi keselamatan kaktus kita dan demi kenyamanan yang sekitar juga ngeliat kutu geli dan buat kedepannya bagus juga maintenance-nya, buat kaktusnya juga biar nggak sakit juga ya teman-teman, biar nggak pada mati. Oke. Kalau mau lihat perbandingannya yang di luar, aku bakal ngeliatin ya gimana sehatnya yang di luar. Oke teman-teman. Nah teman-teman, gini nih, kalau yang di luar itu, nah, ini yang tumbuh di luar nih, sehat nih ya. Dia sehat nih, dari bunga pun dari ujung sampai ujung semua tumbuh bunga. Lihat, seminggu sekali ini berbunga. Cuman dia nggak berbuah ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, dia selalu gagal. Aku nggak bisa polinasi koboi, aku belum pernah. Nih, ya. Ini sukses terus, ini berbunganya teman-teman. Tuh lihat, dia sukses terus berbunganya, dia bagus. Oh. Karena dia itu kena matahari langsung, kena hujan langsung, nggak perlu disiram juga. Nah, dia sehat teman-teman. Lihat tuh, ini juga sehat berbunga tuh. Ini perbandingannya kayak gini dah. Oh, dan si tumbuhnya pun nggak isolasi, lihat bersih dia. Oh, gede. Ya. Terus bunganya pun banyak. Nggak ada kutu juga, sehat, bersih, hijau, gede. Nah inilah perbandingan ya, jadi kalian bisa ngebandingin sendiri kan. Udah jelas ya teman-teman, berarti yang di luar lebih sehat. Nah oke teman-teman, sekian info dari saya. Sharing-sharingnya sekian ya teman-teman. Kalau ada yang tanyain boleh komentar di kolom komentar, atau bisa tanyain di Instagram aku, IG Kaktus Barbar. Terima kasih semuanya. Semoga perkaktusan Indonesia semakin maju dan semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaktus Barbar.